Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pertama-tama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala diberikan kesempatan sehat walafiat sekeluarga. Salawat dan salam kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan segala aktivitas hari ini kita tetap semangat dalam belajar. Mahasiswa-mahasiswi yang saya banggakan, kita lanjut materi pelajaran ke-14 berkaitan tentang isim dhamir. Itu terdapat pada halaman 37. Pembahasan pekan lalu tentang isim isyarah. Sekarang kita masuk ke isim dhamir. Isim dhamir itu merupakan bentuk isim yang biasa dalam bahasa Indonesia disebut kata ganti orang. Di sini dalam pengertiannya ismu dhamir ismu dalla ala mutakallim au mukhatab au ghaib. Jadi yang dimaksud dengan isim dhamir adalah isim yang menunjukkan pembicara atau yang diajak bicara atau yang dibicarakan. Jadi ada 3. Satu pembicara, itu yang disebut dengan mutakallim. Kemudian orang yang diajak bicara itu disebut mukhatab. Kemudian yang ketiga, orang yang dibicarakan atau disebut ghaib. Nah, ini contoh dalam gambar bisa dilihat. Jadi yang dibicarakan berarti orangnya tidak ada di tempat. Nah, ini namanya ghaib atau yang dibicarakan. Kemudian orang yang berbicara itu disebut mutakallim. Adapun orang yang diajak bicara adalah mukhatab. Nah, yang mana masuk dalam kategori mutakallim? Jadi yang masuk dalam kategori mutakallim adalah saya, baik laki-laki maupun perempuan, disebut ana. Kemudian kami, 2 atau lebih, baik laki-laki maupun wanita, yaitu nahnu. Nah, itu disebut dhamir mutakallim. Kemudian kita masuk ke mukhatab. Jadi ada namanya mukhatab, ada namanya mukhatabah. Nah, jadi kalau mukhatab itu yang diajak bicara untuk laki-laki. Kalau mukhatabah yang diajak bicara untuk perempuan. Nah, lihat pada tabel kamu. Jadi kata gantinya adalah kamu untuk satu orang laki-laki, yaitu menggunakan kata anta. Kalau kamu 2 laki-laki itu menggunakan antuma. Kalau kamu 3 atau lebih untuk laki-laki biasa menggunakan kata kalian, ya. Itu adalah antum. Nah, itu mukhatab. Nah, bagaimana dengan mukhatabah? Berarti untuk perempuan. Nah, kamu 1 wanita itu
menggunakan anti. Kemudian kamu, dua wanita, menggunakan antuma. Sementara kalian ya, untuk 3 atau lebih wanita menggunakan antunna. Kita lanjut untuk yang dibicarakan. Jadi yang dibicarakan berarti tidak ada di tempat, karena dibicarakan. Disebut gaib dan gaibah. Kalau gaib berarti untuk laki-laki, kalau gaibah untuk perempuan. Nah, yang pertama adalah dia, satu orang laki-laki, maka kata gantinya adalah atau damirnya adalah huwa. Nah, untuk 2 orang, dia 2 orang laki-laki, berarti damirnya huma. Kalau dia untuk 3 atau lebih, biasa menggunakan arti mereka. Untuk laki-laki itu menggunakan hum. Nah, itu untuk gaib. Bagaimana untuk gaibah? Untuk wanita, dia satu wanita menggunakan hiya. Kalau 2 wanita, maknanya dia menggunakan huma. Sementara kalau 3 lebih wanita menggunakan hunna. Jadi kita sekarang lihat latihan. Coba perhatikan pada tabel, pada gambar di bawah. Di situ ada latihan. Anda tinggal mencantumkan damir apa yang cocok sesuai dengan gambar. Saya kasih contoh, misalnya dalam gambar pertama, di situ yang berbicara siapa? Nah, yang berbicara lebih dari 1, berarti ada 3 orang, maka dia menggunakan nahnu. Menggunakan nahnu. Siapa yang diajak bicara? Nah, 1 orang perempuan, berarti anti. Kemudian siapa yang dibicarakan? Berarti 1 orang perempuan, dia, berarti hiya. Nah, jadi tugasnya Anda adalah mengisi titik-titik pada gambar. Nah, itu latihan 1, kemudian latihan 2 ya. Kemudian latihan 3. Jadi yang diperhatikan adalah jenisnya, apakah dia laki-laki atau perempuan ya, apakah dia muzakkar atau muannas. Kemudian perhatikan juga jumlahnya, apakah dia 1, apakah dia 2 atau lebih dari 2, 3 dan lebihnya. Tentu damir yang digunakan juga berbeda. Nah, jadi nanti tugasnya dalam bentuk rekaman layar ya. Jadi Anda merekam layar sambil Anda menjawab pada gambar yang kosong, yang belum terisi. Ya. Baik, itu saja yang menjadi tugas Anda berkaitan tentang isim damir. Jadi nanti ke depan Anda sudah menguasai, tidak lagi bingung mana damir mutakallim, mana damir mukhatab, mana damir gaib. Baik, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.